Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang sebelumnya yang terhormat Ibu Nur Indah SEMM dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan pada mata kuliah etika bisnis mengenai tanggung jawab perilaku usaha periklanan dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Iqbal Akbar Jaya Purnama, NIM 2019-11737. Kemudian Muhammad Wahyu Andika 2019-10700. Kemudian Andika Afiska Aprianto NIM 2019-10720. Kemudian Lukman Diwan Pratama NIM 2019-10693. Kemudian Adam Pahlevi NIM 2019-10738. Berikutnya, latar belakang permasalahan dewasa ini sering seiring dengan perkembangan zaman. Eksistensi iklan komersial bagi pemasaran produk, barang dan atau jasa memegang peranan strategis. Dikatakan demikian karena posisi iklan komersial dalam pemasaran produk, barang atau jasa adalah sebagai perantara bagi pelaku usaha, penghasil produk, barang dan atau jasa dengan konsumennya. Tanpa adanya iklan, maka konsumen akan kesulitan mendapatkan informasi tentang produk yang dicari. Begitu pula dengan pelaku usaha yang sulit dalam memasarkan produknya. Iklan dalam hukum positif Indonesia diatur secara sporadis dalam berbagai regulasi di antara UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemudian UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Berikutnya, khusus dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar secara garis besar diatur dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disingkat UPK, khususnya dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala hal akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Merujuk pada ketentuan tersebut, belum jelas siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha periklanan tersebut. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini juga hanya dirumuskan frase cukup jelas. Tujuan untuk mengetahui pelaku usaha mana yang dimaksud dalam pasal 20 UU PK yang bertanggung jawab bila mana iklan yang diproduksinya mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen. Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data dari bahan-bahan kepustakaan, terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pembahasan tanggung jawab dalam bidang hukum yang dimaksud sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Dua, dalam bidang hukum perdata, khususnya yang menyangkut perlindungan konsumen, salah satu jenis pertanggungjawaban yang paling krusial adalah terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan. Bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usahanya yang berorientasi pada profit, baik bagi dirinya sendiri maupun persekutuannya, adalah wajar jika ia harus bertanggung jawab yang diakibatkan dari kegiatan usahanya tersebut. Barangkali hal ini, maka bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha
lembaga periklanan sebagaimana yang dimaksud dalam bab sebelumnya harus bertanggung jawab bila mana iklan yang sampai di tangan konsumen bersifat menyesatkan bagi konsumen itu sendiri. Selanjutnya, dalam bidang periklanan komersial, produk, barang, atau jasa dikenal adanya 3 jenis pelaku usaha yang memegang peranan masing-masing dengan fungsi yang berlainan satu sama lain. Di antaranya, yang pertama, pengiklan. Pengiklan adalah perusahaan atau perseorangan. Peran pengiklan adalah sebagai pihak yang mengiklankan suatu produk, barang atau jasa berkaitan dengan terbitnya suatu iklan, maka pada umumnya inisiatif datangnya dari pengiklan agar produknya dibuatkan iklan. Yang kedua, biro iklan. Biro iklan adalah perusahaan yang bergerak di bidang biro jasa pembuatan iklan. Dengan demikian, peran biro iklan adalah perusahaan yang menjual jasa periklanan bagi produk, barang, dan jasa. Di samping itu juga biro iklan juga berfungsi sebagai pihak yang mempertemukan antara pengiklan dengan media atau sarana atau tempat pemasangan penyiar iklan. Yang ketiga, media periklanan. Media periklanan di sini adalah media komunikasi massa yang meliputi baik media cetak, surat kabar, majalah atau tabloid maupun media elektronik seperti televisi, radio. Di sini termasuk pula media luar ruangan seperti pamflet dan spanduk. Perannya bila mana dicermati, pertanggungjawaban yang lahir dari masing-masing peran atau fungsi pelaku usaha periklanan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengiklan. Apabila sebuah iklan yang ditayangkan atas permintaan pengiklan, baik itu bentuknya maupun yang menyangkut isinya, sehingga biro iklan dan media yang mengiklankannya hanya bersifat pasif, dalam arti bahwa mereka hanya membuat secara utuh sesuai dengan permintaan pengiklan, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab secara penuh adalah pengiklan yang bersangkutan. 2. Biro iklan. Dalam hal ini, pengiklan dan media iklan bersifat pasif, sedangkan biro iklan yang mendesain bentuk termasuk isinya, maka yang bertanggung jawab adalah biro iklan yang bersangkutan. 3. Media periklanan. Apabila dalam mengiklankan suatu produk pengiklan dan biro iklan telah menetapkan bentuk dan isi iklan, akan tetapi dalam penayangan terjadi perubahan di mana telah ditayangkan berbeda dengan yang sebenarnya, maka yang bertanggung jawab adalah media iklan yang bersangkutan. 4. Merujuk pada uraian di atas, pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan, pengiklan, biro iklan, media pengiklanan sangat tergantung pada peran aktif masing-masing pihak dalam hal memproduksi suatu iklan komersial. Peranan yang paling strategis berada di pihak pengiklan. Dikatakan demikian karena hasil penayangan suatu iklan komersial termasuk pelengkapan dan kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya harus seizin dan atas persetujuan pihak pengiklan. Sepanjang biro iklan dan media periklanan bekerja sesuai dengan arah dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat ketidaklengkapan dan ketidakbenaran informasi yang terkandung dalam suatu iklan komersial, produk, barang, dan atau jasa yang mengakibatkan kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian terhadap konsumen, mewajibkan pihak pengiklan untuk mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban pihak pengiklan sebagaimana tersebut berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen. Perkenalkan, nama saya Adam Palevi, NIM 2019-117-38. Kesimpulan, berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang paling relevan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan ketidakkelengkapan dan ketidakbenaran informasi yang terkandung dalam suatu iklan komersial produk, barang atau jasa yang mengakibatkan kerusakan, pencemaran, atau kerugian terhadap konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 UU PK adalah pihak pengiklan.
Daftar Pusaka Indra Dewi Anak Agung Sagung Ngurah 2014. Tanggung jawab yuridis media penyiar iklan Udayana University Press Denpasar. Waluyo Bernadette M 1997. Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Parahyangan Bandung. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami. Dan apabila ada pertanyaan, monggo disampaikan saja. Terima kasih.